Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur dengan pengajar praktek Ibu Siti Maria Maulida MPD dan fasilitator Ibu Risa Marisa MPD. Pada kegiatan ini kami akan melaksanakan pemenuhan tugas yaitu demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Saya berperan sebagai pengamat. Saya Henrima Nurmawati dari SD Negeri Sukataris Cianjur. Dan rekan saya Meme Meliawati dari SMPN Negeri 2 Cilaku sebagai coach. Dan saya Mela Amelia dari Lembur Tengah, SDN Lembur Tengah Cianjur sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rima, apa kabar Bu Memeng? Alhamdulillah baik Bu Rima. Sebentar ya, mengganggu dulu. Baik Bu Memeng. Di sore ini Bu Memeng mau melakukan coaching ya dengan rekan Bu Memeng. Iya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Mela. Bu Memeng, ini saya akan memberikan informasi dan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Memeng. Boleh Bu Memeng? Boleh dong Bu. Begini Bu Memeng, dalam nanti ketika Bu Memeng melakukan coaching, ada yang harus Bu Memeng perhatikan karena ini menyangkut dengan rubrik penilaian Bu Memeng. Yaitu diantaranya Bu Memeng harus menggunakan alur tirta ketika melakukan coaching. Dan tentu saja Bu Memeng juga harus sesuai dengan inti dari kompetensi coaching itu sendiri, ya. Yang dalam mendengar aktifnya itu harus sesuai dengan rasa. Dan juga jangan sampai lupa Bu Memeng harus mengedepankan prinsip dari coaching. Iya. Baik Bu Memeng, itu ya diingat-ingat ya Bu Memeng. Nah, ini pertanyaannya Bu Memeng. Nah, kompetensi apa Bu Memeng yang akan Bu Memeng harapkan ketika melakukan coaching? Dan apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan itu yang pastinya ada 3 hal ya Bu ya. Mendengar aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga presence ya Bu, kehadiran penuh. Iya, jadi ada 3 hal ya. Selanjutnya Bu Memeng, nah bagian kompetensi mana yang akan Ibu secara spesifik dikedepankan atau diobservasi? Pertanyaan berbobot mungkin ya Bu ya. Itu adalah kompetensi yang saya rasa masih perlu dikembangkan. Jadi Bu Memeng yang secara spesifiknya yang akan diobservasi itu adalah tentang pengajuan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu Memeng. Nah, apa Bu Memeng indikator yang ketercapaian Bu Memeng dari tujuan pengembangan yang diinginkan sama Bu Memeng? Mungkin tujuannya itu adalah memberikan pertanyaan berbobot karena saya merasa bahwa saya masih belum bisa mengembangkan coaching saya untuk menemukan solusi yang terbaiknya, begitu ya Bu ya. Iya. Jadi saya perlu membuat indikator penilaiannya dari pertanyaan berbobot itu. Iya. Bagus sekali Bu Memeng. Jadi Bu Memeng untuk indikator pencapaiannya adalah dari tujuan pengembangan yang diinginkan adalah mengedepankan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot supaya bisa mendengarkan menjadi pendengar aktif ya Bu Memeng. Baik Bu Memeng, silakan, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mengamati ya proses coachingnya Bu Memeng dengan rekan Bu Memeng, dan setelah itu nanti kita ketemu lagi ya Bu Memeng. Baik Bu Rima. Silakan Terima kasih Bu Bu Rima. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mela, kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bu Mela, kemarin Bu Mela bilang katanya Bu Mela pengen ngobrol nih sama saya ya. Gitu, katanya ada sedikit permasalahan dan katanya Bu Mela masih bingung apa sih permasalahannya Bu Mela? Ini, Bu, saya ada sedikit masalah di sekolah, Bu ya. Iya. Anak murid saya kelas 6. Dia itu padahal kalau ke sekolahnya rajin, tetapi kalau disuruh menulis sebenarnya dia teh udah bisa, tetapi tidak mau gitu, Bu. Bagaimana ya, Bu ya, memberikan solusi itu? Jadi Bu Mela merasa bahwa ada permasalahan pada peserta didik begitu ya. Oke, baik. Dari kegiatan hari ini nih Bu Mela ingin mendapatkan tujuan atau harapan dari Bu Mela di pertemuan hari ini tuh apa sih? Bu Mela pengen apa? Masalah itu bisa bisa ada solusinya, ada pemutusannya, bagaimana caranya gitu, bagaimana solusi ke depannya. Oke. Tadi kan permasalahannya dengan peserta didik ya Bu Mela ya. Nah, dari kegiatan identifikasi masalahnya Bu Mela kan di kelas pasti melihat kegiatan di kelasnya seperti apa anak tersebut ya. Bu Mela pasti mengobservasi gitu ya kegiatan anak tersebut di dalam kelas sehari-harinya seperti apa. Nah, bagaimana itu hasil dari observasi Bu Mela terhadap anak tersebut? Kalau observasi walaupun jarang ya, karena saya sibuk. Sekarang ada tambahan, Bu ya, karena mau ada observasi nih dari dinas katanya, dari pengawas katanya mau ada observasi, tetapi saya ditunjuk membantu gitu ya, membantu untuk membuat RPP, membuat perlengkapan kelas, perangkat ajar begitu ya. Jadi anak itu kayaknya gitu ya, Bu ya, apa emang tidak ini sama saya gitu ya, tidak fokus saya kepada anak itu, apa bagaimana ya, Bu? Baik, dari pertanyaan Bu Mera itu Bu Mera merasa bingung nih, sebenarnya kesalahannya ada di mana ya begitu ya? Gitu. Apakah sayanya memang yang belum fokus atau anaknya gitu ya, begitu. Baik, berdasarkan dari pengamatannya Bu Mela, kira-kira skala deh dari 1 sampai 10 nih, Bu Mela tuh pembelajaran di kelas yang sudah Bu Mela ciptakan kira-kira sudah semaksimal mana nih kalau skala 1 sampai 10? Kayaknya sih masih rendah ya. Masih rendah. Kira-kira skalanya 5 lah. 5, baik. Oke, jadi Bu Mela sudah melihat ya bahwa penciptaan pembelajaran yang baik di kelasnya skalanya baru 1 sampai 5 begitu ya, Bu Mela ya. Baik. Dari pengamatan Bu Mela juga nih, berdasarkan permasalahannya Bu Mela hari ini, apa sih yang Bu Mela harapkan dari apa yang sudah Bu Mela amati? Amati sudah sih, kasihannya ke anaknya ya. Jadi kayak malu sama temennya. Kemarin sudah ditanya, kenapa kamu kan bisa nulis, bisa kenapa gitu, kata dia tidak mau menulis gitu. Oke. Baik, saya juga mau tahu nih apa sih yang sudah Ibu lakukan sebelum Ibu melakukan coaching hari ini ya dengan saya? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut mengenai anak yang tidak mau menulis itu? Itu baru sama anaknya saja ya. Baru sama anaknya saja, baik. Oke. Apakah ada yang lain yang sudah Ibu lakukan selain berkomunikasi dengan anaknya? Paling saya coba pada temennya ya, tanya-tanya apakah emang setiap pembelajaran apakah emang suka begitu, apa emang kalau tidak ada ibu nggak mau nulis apa gimana gitu. Apakah kepada Bu Mela saja atau gitu. tidak begitu ya? Oke, baik.
dari yang sudah Bu Mela paparkan barusan, kira-kira untuk menemukan solusinya ada lagi nggak ya peran dari orang lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini Kalau selain anak tersebut dan teman-temannya begitu? Kalau mau nanti saya mau coba kepada rekan sejawat ya, rekan saya guru-guru Ya. atau kepada orang tua. Oke, kepada orang tua dan guru. Oke. Untuk menemukan solusinya pastinya ya Bu Mela ya. Oke, nah kira-kira untuk solusi tersebut nih udah bagus banget ya Bu Mela ya untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berkolaborasi juga dengan orang tua. Nah kira-kira nih kapan sih Bu Mela bisa melakukan kegiatan kolaborasi tersebut untuk penyelesaian masalah ini? Rencana sih secepatnya ya, tetapi saya pengen lihat waktu kalau saya sudah melaksanakan kegiatan yang disuruh sama ibu kepala dulu. Oh, jadi Bu Mela ingin melaksanakan kegiatan yang sudah dijanjikan oleh kepala sekolah terlebih dahulu ya. Setelah itu baru Bu Mela mungkin bisa menghubungi orang tua seperti itu. Baik, Bu Mela. Nah, kira-kira di saat nanti bertemu dengan orang tua, lalu bertemu dengan rekan sejawat, apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Atau apa yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin bertanya gitu, apakah emang tindakan saya benar apa salah, atau bagaimana caranya bukan memutuskan masalah itu pengen beres, apakah harus ke orang tuanya, apakah dengan apa permasalahan itu. Kita jadi Ibu ingin mencari solusi bersama rekan sejawat Ibu ya. Begitu juga dengan orang tua dari murid tersebut begitu ya, apa yang memang seharusnya, apa permasalahan intinya, lalu seharusnya seperti apa diselesaikannya begitu ya Bu ya. Baik, nah kira-kira untuk menjaga komitmen nih supaya kegiatan ini berlangsung, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan nantinya setelah Ibu melakukan pertemuan dengan orang tua dan rekan sejawat, kira-kira apa lagi selanjutnya akan Ibu lakukan? Paling saya fokus ke anaknya ya. Mudah-mudahan anak itu, murid itu pengen terus belajar, terus bisa seperti anak-anak lain gitu. Oke, gitu ya. Jadi rencana Ibu, tadi Ibu sudah menemukan rencananya ya? Iya. Rencana Ibu yang pertamanya, Ibu akan bertemu dengan rekan sejawat dan juga orang tua dari murid tersebut. Baik, itu rencananya sudah cukup baik ya Bu ya. Tinggal tinggal dilaksanakan seperti itu ya Bu ya. Lalu dari pertemuan dengan orang tua nanti, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan mudah-mudahan anak itu bukan takut ya, melaksanakan sesuai dengan anak yang lain, bisa belajar dengan baik di kelas. Solusi apa yang emang terjadi di anak itu, apakah emang ada masalah di keluarga, apa emang anaknya yang tidak mau belajar. Gitu. Baik, jadi Ibu tuh akan melihat dulu profil siswanya ya Bu ya, dari keluarganya seperti apa begitu. Itu bagus sekali Bu ya. Lalu nanti juga Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut pastinya ya, tadi ya seperti yang Ibu bilang, katanya Ibu akan melihat bagaimana progresnya ya Bu ya dari anak tersebut begitu. Baik, dari kegiatan hari ini nih Bu Mela, apa yang Ibu Mela rasakan setelah sesi coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, saya pikirnya ada solusi yang bisa saya buat ya Bu ya, buat nanti. Jadi saya bisa mencoba konsultasi atau kolaborasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat,
supaya apa yang menjadi masalah saya bisa terpecahkan. Oke, baik Ibu. Ibu hari ini sudah mendapatkan solusinya ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga pada sesi coaching ini Ibu mendapatkan solusi yang betul-betul bisa dilaksanakan ya Bu ya. Begitu. Terima kasih Bu Mela atas Sama-sama waktunya. Ibu, atas waktu Ibunya. Iya, sama-sama Bu. Mangga Bu. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Bu Meme? Lancar Em, coachingnya? Kalau dilihat dari tadi, saya sudah melakukan kegiatan coachingnya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya, Begitu. betul. Saya juga sudah melaksanakan dengan mendengar aktif ya, prinsip coachingnya mendengar aktif dan kehadiran penuh begitu Bu. Bagus ya. Ya. Jadi tadi berjalan lancar ya Bu ya coachingnya ya Bu. Nah ini alhamdulillah saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu setelah Ibu melakukan coaching tadi. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan? Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian Ibu tercapainya, artinya tercapai dalam pengembangan yang diinginkan. Oke. Berdasarkan tadi coaching yang sudah saya lakukan, saya merasa pengembangan kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai begitu ya Bu ya, yaitu memberikan pertanyaan berbobot begitu. Baik, menurut pengamatan saya Bu, Oke. tadi Ibu tadi sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah melaksanakan sesuai dengan inti kompetensi coaching. Juga mengedepankan prinsip dari coaching tersebut ya. Baik Ibu, nih. Tadi Ibu juga sudah apa yang Ibu harapkan itu, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, itu Ibu sudah melakukannya dengan baik. Namun ada yang harus Ibu kembangkan ya, yaitu dalam rangka present ya Bu ya, atau kehadiran penuh Ibu. Ya, itu mungkin bisa dilatih lagi, dikembangkan lagi gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu sarannya. Iya. Nah, baik Ibu, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke. Setuju sih dengan pendapatnya Bu Rima tadi bahwa saya perlu mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu adalah presence atau kehadiran penuh. Saya perlu banyak latihan begitu ya Bu ya untuk melakukan kegiatan coaching dengan kehadiran penuh seperti itu. Ya. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan saya observasi ya? Saya jadi tahu Bu kompetensi coaching mana yang masih belum bisa, yang masih perlu dikembangkan, dan mana juga yang sudah mulai berkembang begitu ya Bu ya. Terima kasih atas sarannya dari Bu Rima gitu ya, atas penilaian terhadap coaching saya. Iya. Baik, mungkin waktu juga yang memisahkan kita Bu Meme. Mohon maaf ya, waktunya sudah ini. Terima kasih sekali sudah bisa berbincang-bincang dengan saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Bu Mudah-mudahan Rima. kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Iya, Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.